Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Kak Dini, pengasuh Pondok Pesantren Jalil Hasan Nunggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SNM. Yang saya hormati Rektor Unzah, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati kepada dosen pengampu pengantar studi Islam Bapak Ainur Rafiq Sofa. Di sini saya Halimah Sa'dia akan menjelaskan tentang konsep-konsep dari Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan hati manusia menjadi kotor meskipun seseorang terlihat rajin beribadah, yaitu karena ibadah dilakukan tanpa keikhlasan hati dan masih dipenuhi sifat riya, sombong, dan cinta terhadap dunia. Lalu yang kedua, bagaimana konsep hati yang dibuat kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari. Hati yang selalu mengingat Allah, ikhlas dalam beramal, dan menjauhi perbuatan yang maksiat. Lalu yang ketiga, apakah penyakit hati seperti riya, hasad, dan sombong lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Jawabannya iya, karena dapat merusak iman dan menghalangi seseorang dari kedekatan terhadap Allah. Keempat, mengapa Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu pencucian jiwa? Karena hati yang bersih memudahkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kelima, apakah media sosial dapat menjadi penyebab hati kotor menurut konsep Imam Al-Ghazali? Jawabannya bisa jadi, karena jika digunakan untuk pamer, mencari pujian, iri hati, atau menyebarkan keburukan. Yang keenam, bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih menurut Imam Al-Ghazali, yaitu dengan banyak berzikir, ikhlas dalam beribadah, sering-sering introspeksi diri, dan menjauhi sifat tercela. Lalu yang ketujuh, apa perbedaan ciri-ciri orang yang hatinya kotor dan yang dekat kepada Allah? Yaitu apabila hati kotor itu dipenuhi dengan sifat iri, sombong, riya, dan lain-lain, sedangkan hati yang dekat terhadap Allah itu dipenuhi dengan keikhlasan hati, bersyukur, dan memiliki ketenangan hati. Lalu yang kedelapan, mengapa hati disebut sebagai pusat baik dan buruknya manusia? Yaitu karena hati menjadi sumber niat dan penggerak segala tindakan manusia. Lalu yang kesembilan, apakah seseorang yang memiliki ilmu tinggi tetap hatinya kotor dapat memperoleh ketenangan hidup? Yaitu sulit, karena ilmu tanpa hati yang bersih tidak membawa kebahagiaan sejati. Lalu yang terakhir, bagaimana relevansi konsep hati menurut Imam Al-Ghazali bagi generasi muda saat ini? Yaitu konsep ini mengajarkan bahwa pentingnya menjaga akhlak, keikhlasan hati, dan pengendalian diri di tengah pengaruh zaman modern saat ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.